Aku dan sahabat Sun Tao bekerja sama, mendirikan rumah penitipan hewan peliharaan dengan keahlian latih anjing 10 tahun dan teknik koleksi anjing bermasalah. Dalam setahun toko ini berhasil mendapat untung 26 miliar rupiah, tapi Sun Tao malah mengusirku hanya dengan 10 juta rupiah. Tokonya aku yang sewa, alatnya aku yang beli. Kamu cuma penjaga anjing. 10 juta? Ini sudah baik-baik saja. Aku tak berdebat, ambil uang itu lalu pergi. Dia pikir latih anjing itu mudah, tapi akan kugunakan satu anjing untuk tutup tokonya selamanya. Sun Tao, awalnya kita sepakat kau urus modal, aku urus teknologinya, untung dibagi rata. Untung bersih tahun ini 26 miliar, bagianku harusnya 13 miliar. Ku pegang amplop itu, jariku gemetar halus. Sun Tao mengejek, menekan rokok setengah habis. Kuat di asbak. Sorot matanya merendahkan. Ling Chen jangan tak tahu diri. Cuma teriak perintah ke anjing. Berani bilang itu teknologi? Ci! Ku dongakkan kepala, suara gemetar karena marah. Sun Tao, tanpa aku, anjing-anjing galak yang terusir dari belasan toko hewan, bisakah menjadi patuh? Anjing bermasalah yang dititipkan sambil pemiliknya merengek-rengek. Bisakah kau Surya jinakkan satu saja? Surya tertawa terkekeh. Seperti mendengar lutut terbesar, dia bersandar. Menghilangkan kaki dan menggoyang-goyangkannya. Gerakan tanganmu itu sudah kupahami betul-betul. Tanpamu, tokoku tetap buka. Uang tetap mengalir. Dan aku serasa membeku seketika setahun lalu. Cuma bersihin pup. Musim panas serangga berterbangan. Musim dingin anginnya menusuk tulang. Setiap subuh jam 5 tepat, aku bangun bersihkan tahi anjing lalu kasih makan. Ajak jalan lebih dari 30 ekor, sampai pinggangku pegal tak bisa tegak. Tengah malam ada anjing sakit. Aku bawa ke rumah sakit hewan. Meski hujan deras tetap pergi. Sampai terkena flu dan demam berat. Tetap harus jaga anjing lain. Surya, saya bangun nyaris mati. Mengubah gudang buruk ini, yang anjing pun jauhi, jadi pusat koreksi anjing. Paling terkenal di kota. Surya mengejek, meludah ke lantai. Jangan cari simpati. Cuma bersihin pup. Siapapun bisa. Tanpa sewa gudang ini. Mana tempatmu? Dia sok jago, angkat dagu tinggi. Aku ulang terakhir kali. 5.000. Ambil dananya. Jangan ganggu aku. Buka bisnis ini. Saya tarik napas, ambil amplop berisi. Uang dari meja. Surya, kau akan sesal. Selesai bicara, saya langsung pergi. Tawa Surya sombong terdengar di belakang. Sesal? Ku sesal telat usirmu? Dia tunjuk saya, teriak. Kalian lihat kan? Siapapun yang berani curang padaku akan bernasib seperti dia. Keluar dari pintu pusat penitipan itu, cahaya matahari yang menyilaukan membuatku tak bisa membuka mata. Ya, di kantongku hanya ada uang 11.250.000 rupiah ini. Bahkan biaya kemoterapi ibuku bulan ini saja tak cukup. Saat aku masih terdiam, ponsel di saku tiba-tiba bergetar. Di ujung telepon terdengar suara Joko Saputra yang lantang dan mendesak. Pak Mahendra, ingatkah Bimo Saputra milikku? Itulah anjing mastif Tibet yang pernah menggigit 3 pelatih. Tapi bisa kau latih hingga patuh. Aku ada tugas luar kota seminggu, ingin menitipkannya padamu beberapa hari. Aku bersandar di tiang lampu jalan yang dingin, memandang papan neon, pusat penitipan hewan peliharaan Bang Surya. Di seberang, tenggorokanku berdeguk. Bang Joko, aku berhenti. Apa? Berhenti. Padahal pusat penitipanmu itu paling terkenal di kota. Kok tiba-tiba berhenti? Di telepon, terjadi keheningan sejenak. Nada suara Joko Saputra jadi tebal. Apa gara-gara Surya Pratama itu? Dulu sempat kudengar, dia bilang ke orang lain, keahlianmu itu cuma main-main dengan anjing. Lihat sebentar langsung bisa. Waktu itu langsung kuhardik dia. Nggak nyangka dia berani memecatmu. Ku buka mataku lebar-lebar. Ku tahan perih yang merayap di dada. Semalam, aku di toko merawat, seekor Golden Retriever kena parvo. Jaganya semalam Sunto, Surya Pratama, di luar malah minum sama teman merayakannya. Pusat penitipan untung 2.700.000.000 rupiah. Joko Saputra marah sekali. Dasar kurang ajar. Kemudian suaranya jadi lembut, bertanya. Kamu mau gimana ke depannya? Amplop di tanganku kudengkeram lebih kencang. Suaraku agak tersekat. Aku tidak tahu. Selain melatih anjing, aku tidak bisa apa-apa. Mahendra, mau jalan sendiri? Aku tertegun. Api semangat langsung berkobar di hati. Tapi seketika padam oleh realita. Sewa tempat butuh uang. Beli makanan anjing butuh uang. Belanja peralatan butuh uang. Dompetku cuma sisa 5.000 yuan. Untuk hidup sendiri saja susah. Mau modal apa? Joko Saputra berkata tegas. Aku punya peternakan terbengkalai di pinggiran kota. Dulu buka wisata kuliner pedesaan rugi. Terbengkalai sampai sekarang. Luas sekitar 1,3 hektar. Kalau kau tak anggap remeh, silakan pakai tempat itu. Sewanya tak usah buru-buru dibayar. Sampul surat di tanganku tiba-tiba terjatuh. Pikiranku kosong. Bang Joko, kamu serius? Joko Saputra menjawab dengan tegas. Mahendra, kamu pernah selamatkan nyawa Bimo Saputra. Hutang budi ini tak akan kulupa. Tahun lalu saat festival kecil akhir tahun, Bimo Saputra gigit seseorang di kompleks perumahan. Para pemilik rumah meminta agar Bimo Saputra diutanasia. Anjing buas ini gigit siapa saja. Tak bisa dibiarkan di sini. Bahkan dokter hewan bilang, Anjing mastif Tibet ini agresif sejak lahir. Tak bisa dilatih. Kalau tinggal di sini bisa ada korban jiwa. Joko Saputra bawa Bimo Saputra mencariku. Pak Mahendra, tolong Bimo. Aku tinggalkan dia, pasang ranjang lipat di gudang, temanin Bimo tidur makan sebulan. Dia nggak mau dideketin. Ya aku jaga dari jauh. Dia serang, aku minggir nggak pernah lawan. Hari ke-11, dia makan dendeng yang kulurin. Hari ke-30, dia sandarin kepalanya pelan, di lututku. 3 tahun lalu proyek runtuh, aku terkubur panel pracetak. Bimo yang putusin rantai, lari 3 km, cakar selama 3 jam, tarik aku keluar. Cakarnya sampai keluar tulang. Kalau bukan Bimo, aku udah mati. Aku berdiri di bawah tiang lampu, hidungku kecut, hampir nangis. Bang Joko, terima kasih.
Aku pasti bisa kerjain ini baik-baik, takkan mengecewakan. Anak baik. Besok lihatlah tempatnya. Kurang apa bilang aja. Setelah telepon, genggam uang 11 juta, aku ke rumah sakit. Kubuka pintu kamar, wajah pucat ibu. Langsung cerah. Baru rapiin selimutnya. Perawat datang bawa tagihan. Bagas, tagihan ibumu masih 19 juta. Kalau besok jam 5 belum bayar, kemoterapi harus berhenti. Ku genggam kertas itu. Buku jari memutih. Tepat saat itu Bibi masuk, membawa sekantong apel busuk. Dia memandangku dengan pandangan merendahkan. Loh, ini kan pelatih anjing. Katanya Surya mengusirmu dari toko. Dari dulu aku bilang, ngapain belajar latih anjing? Kemampuan setengah matangmu, untuk cari makan aja susah. Wajah ibu langsung semakin pucat. Tangannya yang keriput erat menggenggam pergelanganku. Matanya penuh dengan air mata. Bagas, ibu nggak mau diobati lagi? Penyakit ini seperti lubang tanpa dasar. Ibu nggak mau jadi bebanmu? Kita pulang saja ya? Aku menepuk tangan ibu, yang penuh bekas jarum suntik untuk menghiburnya. Bu, jangan khawatir. Aku punya uang untuk biaya pengobatan ibu. Sebelum ke rumah sakit, Joko Saputra mentransferku 100 juta rupiah sebagai modal masuk toko baru. Uang itu kubayarkan dulu untuk biaya pengobatan ibu. Melihat itu, Bibi mengejek. Berani pinjam ke rentenir? Kamu benar-benar nekat. Urusan keluarga kami tak usah kau ikut campur. Aku berjongkok, menghibur ibu. Tenang saja, Bu. Kamu pasti akan hidup enak nanti. Keesokan paginya, aku pergi bersama Joko Saputra ke peternakan terbengkalai di pinggiran kota. Peternakan itu dikelilingi. Pagar kawat berkarat, saat pintu didorong terbuka, terdengar bunyi kriat yang nyaring. Halaman dipenuhi rumput setinggi pinggang. Ke tembok beberapa bangunan tua banyak yang mengelupas. Jendela tertutup debu tebal. Tempat ini memang terlihat rusak dan tak terawat. Joko Saputra mengajakku berkeliling, Tempat ini sudah lama terbengkalai. Kalau kurang cocok, kita cari tempat lain. tapi malah makin kulihat makin bersemangat. Bang Joko. Ini bukan peternakan tak terpakai. Ini tempat strategis. Joko Saputra terkejut sebentar. Tempat strategis? Memangnya ada yang bagus di sini? Aku berjalan cepat ke tengah halaman, membentangkan kedua lengan dan berputar. Pusat penitipan punya Surya Pratama. Berada di lokasi paling ramai di pusat kota. Aksesnya mudah. Papan namanya mencolok. Itu juga sebabnya bisa cepat menarik pelanggan. Tapi justru karena di kawasan ramai kota, harga tanahnya selangit, ruangnya jadi sangat terbatas. Aku memandang hamparan rumput hijau. Ruang seluas ratusan meter itu dipenuhi lebih dari 40 kandang. Sebagian anjing, selain makan dan tidur, setiap hari cuma bisa jalan 10 menit di lorong sempit. Lari atau lompat pun tak bisa. Dulu aku berulang kali usul ke Surya untuk menyewa lantai kosong di atas. Bila disatukan jadi area aktivitas terbuka, anjing bisa lari lompat bebas dan bersosialisasi. Luas lahan ini sekitar 1 hektar lebih. Setengahnya tanah kuning datar, setengah lagi hamparan rumput alami. Cukup untuk ratusan anjing bermain. Aku jalan mengelilingi pagar kawat. Di benakku sudah ada gambar rencana lengkap. Aku menginjak tanah kuning rata itu. Mata berbinar. Tanah kokoh ini cocok untuk area latihan. Saat hujan kaki anjing tak mudah becek. Lalu aku lari ke pinggir rumput, meraba helai rumput lembut. Sisi ini jadi area bebas bermain anjing, diberi bola-bola kecil, frisbee, biar mereka lari sesukanya, main bebas. Kutunjuk bangunan tua di samping. 2 ruang utama tak terpakai itu bisa direnovasi jadi kantor dan ruang isolasi medis. Ruang samping untuk kandang anjing. Di pojok pekarangan ada sumur tua. Beberapa bak batu bekas tertumpuk di sana. Dibersihkan bisa jadi wadah air dan makanan. Joko Saputra terus tersenyum lebar. Nadanya penuh pengakuan. Oke. Setelah perencanaanmu selesai, aku segera cari tim konstruksi. Angin menerpa hamparan rumput, membuat dedaunan hijau bergelombang, memandang langit biru jernih. Tak tertahan terbahak ke langit. Kerajaan hewan peliharaanku. Aku di sini. Aku begadang 3 malam lamanya, merancang tata letaknya detail. Pada saat terakhir di atas kertas, cahaya fajar sudah mulai menyemburat dari jendela. Sinar kekuningan menembus rerumputan, jatuh di atas kertas penuh gambar. Aku menelepon Bang Joko. Bang, mulai kerja? Bang Joko datang bersama tim konstruksinya. Suara ekskavator membuka lahan. Pekerja merenovasi bangunan tua. Percikan api saat merangkaikan kandang. Jalur air dan listrik dipasang. Pekerja lalu lalang di lokasi. Selama masa pembangunan, aku hampir tinggal di lokasi. Sesekali memberi arahan ke pekerja. Jarak antar kandang minimal 2 meter persegi. Juga harus ada beranda, bisa dibersihkan dan untuk hujan. Lapangan rumput ini tidak dikeraskan. Rumput alami lebih empuk. Anjing bisa berguling atau berlari tanpa mudah cedera. Hanya butuh setengah bulan lebih, sebuah taman peliharaan dengan penitipan. Koreksi perilaku anjing bermasalah, serta pelatihan interaktif pun telah dibangun. Mulai beroperasi resmi, Bang Joko mengeluarkan dokumen dari dalam mobilnya. Coba lihat dulu. Bisa diubah jika ada yang kurang. Aku mengambil perjanjian itu. Anjing klien dilatihnya. Perjanjiannya jelas-jelas tertulis. Peternakan ini untuk Bagas Mahendra pakai tanpa bayar 3 tahun. Setelah 3 tahun, 10% labanya untuk sewa tahunan. Joko Saputra tak ikut urusan manajemen apapun. Semua teknik, klien, dan hak putus sepenuhnya milik Bagas Mahendra. Tak ada klausul berat, tak ada hitung-hitungan untung. Hanya percaya sungguh-sungguh. Bang Joko, makasih. Joko Saputra tepuk bahuku. Kamu mampu. Cuma kurang kesempatan. Nanti kerja keras. Jangan sia-siakan tempat ini. Aku angguk sungguh-sungguh, genggam pena, ujung jari gemetar tanda tangan. Terakhir tangan segemeter ini, waktu Surya Pratama lempar 5.000 ke aku dan usir aku. Tapi kali ini, seseorang kasih aku kesempatan. Mulai hidup baru. Joko Saputra simpan perjanjiannya. Bagas, mulai hari ini jalan bebas. Siapa berani cari masalah, aku Joko Saputra, yang pertama lawan. Aku keluarkan HP, foto panorama taman. Edit dan unggah ke lini masa dengan tulisan. Toko baru mulai, terima koreksi anjing masalah se-Indonesia. Penitipan premium. Selamat datang semua pemilik anabul. Bawa pulang anabulnya. Baru unggah lini masa, belum 3 menit. Like dan komentar langsung 100. Sesama di industri, pelanggan lama kirim ucapan selamat. Tempatnya keren banget. Kapan bisa booking? Husky saya tunggu ditangani Pak Mahendra. Bukannya Bagas buka toko sama Surya?
Kenapa tiba-tiba jalan sendiri? Langsung ada yang balas. Karena apa lagi? Dikeluarkan paksa. Yang komentar itu Raka Mahendra. Dia teman Surya. Surya juga ikut komentar. Bagas masih berani pakai ilmunya asal-asalan untuk tipu-tipu. Yang datangi dia gampang dibohongi. Kulihat sekilas, langsung skip. Joko Saputra marah kirim pesan. Surya bangsat banget. Dulu kalau bukan kau, tokonya kumuh itu mana bisa buka. Baik buruknya orang, tinggi rendahnya skill. Nggak bisa dijelekan cuma modal omong, daripada buang tenaga, debat sama dia online, cuma perang mulut, mendingan fokus, kerjain usaha sendiri bener-bener. Tapi Surya, ternyata lebih licik. Sejak taman buka, bisnisnya tetap sepi. Tanya pelanggan lama baru tahu, Surya sama temennya sebar kabar buruk di grup-grup komunitas hewan. Bagas sebenarnya nggak punya skill. Anjing klien dilatihnya sampai stres. Peternakannya juga terpencil, nggak ada penjaga, anjing hilang susah dicari. Kalian nggak tahu, Bagas aniaya hewan, makanan anjing dikurangi. Rumor langsung menyebar. Banyak klien yang booking, pada batal. Sisanya ragu-ragu, nggak berani datang. Joko Saputra tahu ini, marah banget langsung bawa Bimo mau pergi menghadapi Surya. Saya tahan mati-matian. Emas asli tak takut dibakar. Tak perlu memancing amarahnya. Joko Saputra hendak berbicara lagi. Tiba-tiba, Bimo Saputra langsung bangkit. Lehernya menegang. Ia menggonggong ganas ke pintu gerbang. Gonggongannya memekakkan telinga. Penuh kewaspadaan yang belum pernah ada. Kutahan Bimo, lalu menengok. Sebuah Mercedes G500 hitam, menerbangkan debu, dan berhenti tepat di gerbang taman. Dia melangkah dengan sepatu hak tinggi, langsung masuk ke halaman. Melepas kacamata hitam, pandangannya tertuju padaku dengan dingin. Jadi kau Bagas Mahendra? Sebuah kandang besi diperkuat. Terlihat jelas. Dinding kandang penuhi cakaran dan bekas gigitan. Mengerikan. Di dalamnya ada makhluk besar, bergumam seperti halilintar. Suaranya mengguncang gendang telinga. Tali penuntun di tangan Joko Saputra jatuh ke tanah. Bimo mencakar tanah. Bulu tengkuknya berdiri semua. Dia bergumam peringatan dari dalam tenggorokan. Ini pertama kalinya. Ia menunjukkan sikap waspada seperti ini pada sesamanya. Wanita itu menyilangkan tangan. Dia melirikku sebentar, penuh pandangan merendahkan. Katanya kau bisa latih anjing. Dia menunjuk anjing besar dalam kandang. Nadanya terdengar seperti putus asa dan asal saja. Aku Sinta Wijaya. Anjing gembala Kaukasia murni ini namanya Kaisar. Keturunan anjing penjaga. Tapi wataknya buas. Ada yang berani latih di industri ini. Aku benar-benar tak tahu lagi jalan lain. Jadi coba-coba datang ke sini. Berani kau terima? Joko Saputra menarik lenganku, berbisik pelan. Mahendra, anjing gembala Kaukasia itu raja para anjing. Mudah menggigit remuk tulang. Lihat kandang itu, dihancurkannya sampai begitu. Ini terlalu berbahaya. Lebih baik kita tolak. Aku bisa mencoba. Sinta Wijaya sedikit terkejut. Dengan sedikit rasa penasaran, dia menunjuk ke para pria kekar itu. Bawa Caesar ke sana. Dua pria kekar saling pandang. Dengan hati-hati, mereka menggenggam rantai besinya. Perlahan mereka menariknya ke area latihan. Namun Caesar tiba-tiba mengamuk. Gonggongan kerasnya memekakkan telinga, langsung menggema ke seluruh area. Anjing-anjing yang dititipkan di sana mengerut ketakutan dalam kandang. Dengan susah payah, kandang besinya berhasil dipindahkan ke area isolasi. Pria kekar itu membuka kunci kandang. Semua orang menahan napas. Mereka menatap tegang ke pintu kandang. Hingga sosok besar Caesar perlahan keluar dari kandang. Orang-orang di sekitarnya langsung tercekat. Gila! Ini anjing. Saat ini, baru kusadari wujudnya secara utuh. Tingginya 90 cm, berdiri lebih tinggi dari pria dewasa. Tubuhnya diselubungi, bulu panjang lebat hitam keabuan. Kepalanya besar, moncongnya lebar dan pendek. Taringnya mengkilap dingin memutih. Air liur menetes dari taring runcingnya. Yang paling seram adalah cakarnya. Lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Kuku hitamnya tebal dan panjang. Menancap dalam di tanah berumput, bekas galiannya tadi, meninggalkan parit-parit dalam yang jelas. Ia berdiri di sana, seluruh tubuhnya memancarkan keliaran dan keganasan purba. Persis seperti beruang coklat yang baru keluar dari hutan. Para penonton di luar wajahnya muram. Ya ampun, anjing seganas ini belum pernah kulihat. Ini bukan lagi anjing besar biasa. Ini anjing raksasa lebih ganas dari Mastiff Tibet. Melihatnya saja sudah gemetar. Mampukah orang ini menaklukkannya? Aku mengenakan baju pelindung anti gigitan tebal, membawa clicker, berdiri di tengah arena latihan, menatap tajam. Anjing raksasa buas di depan mata ini. Kaisar tiba-tiba berhenti bergerak, kaki depannya menegang lurus, napasnya makin pelan, geramannya serak seperti batu giling, menghentak sarafku setiap kali. Persiapan anjing garang sebelum menerkam. Jantungku serasa melompat ke kerongkongan, tanganku mengepal erat. Hanya satu pikiran di benakku. Dia akan bergerak. Sesaat kemudian dia langsung menerjang. Tubuh 100 kilo itu meluncur di udara. Angin kencang menerbangkan rambutku. Aku tak sempat berpikir. Tubuh melompat sendiri ke samping. Punggungku nyaris terkena cakarnya. Lapisan luar seragam pelindung. Terbelah robekan panjang. Kerumunan serentak berteriak kaget. Terhindar. Nyaris tertabrak. Berbahaya sekali. Lompatan anjing ini mengerikan. Jantungku sampai tak kuat. Belum mantap berdiri, dia menerjang lagi. Aku mengelak dengan kiko. Setiap serangannya tepat dan ganas. Cuma sedetik terlambat. Pasti aku terkoyak. Para penonton menahan napas. Menatap anjing buas di lapangan. Kaisar mundur setengah langkah. Aku hendak angkat tangan bertahan. Ia melompat dengan cepat. Bayangan hitamnya seketika menutupi cahaya di atas. Hatiku terpukul. Bagas. Hati-hati. Bagas. Hati-hati. Joko berteriak histeris. Saat teriakan itu meletus, aku merunduk dan melindungi kepala. Menyusuri tanah dari bawah Kaisar. Menggelinding lepas, cakarnya yang besar, nyaris mengenai punggungku dan menghantam tanah. Kaisar gagal menyerang. Kepalanya menghantam jaring besi. Seluruh area isolasi bergoncang. Ia menggoyangkan kepala dengan marah. Berbalik dan menerjang lagi. Aku menghindar dengan berguling. Lalu melepaskan tali penuntun di pinggangku. Mati-matian memperhatikan gerakannya. Detik-detik genting tadi. Membuatku tenang total. Joko berpegang pada pagar kawat. Wajahnya pucat. Bagas. Jika tidak bisa mundur saja. Jangan dipaksakan. Hanya menanggapi dengan suara keras. Tenang Bang Joko.
Aku tahu batasnya. Ku perhatikan kaki belakangnya yang bersiap melompat. Dalam hatiku berpikir tak mungkin mengandalkan tenaga. Harus ku coba caraku sendiri. Kaisar menyerang lagi. Tak ku tangkis serangannya. Malah ku lanjutkan mendekat. Saat cakar depannya terangkat, aku cepat merunduk. Tangan kiri ku tekan ke tengkuknya. Tangan kanan ku hela tali penuntun. Lilitkan ke moncongnya. Ku hela kuat. Ia menggeleng-geleng mencoba melepasku. Dengan bobot 100 kg, badanku terseret berputar. Ku tekan kuat tengkuknya. Tangan satunya terus memencet alat klik. Sekaligus ku teriakan perintah. Dengan nada tenang. Diam, Kaisar, diam. Kaisar makin meronta. Cakarnya menggaruk tanah dalam. Ku gigih tahan, sampai otot lengan pegal. Terus-menerus ku teriakan perintah. Setelah lebih dari 20 menit, perlahan ia mulai lemah. Napas beratnya makin pelan. Bulu tengkuknya mulai merunduk. Di mata ambernya, niat membunuh mulai hilang. Berganti dengan sedikit bingung dan patuh. Kerumunan menahan napas. Riuh rendah yang tadi, tiba-tiba henti. Semua membelalak, tak percaya. Dia sudah jinak. Luar biasa. Tadi kukira dia celaka. Hebat. Sungguh hebat. Ku lepaskan rahangnya. Aku berdiri, mundur selangkah. Caesar tetap berdiri. Menggeleng, tak lagi menyerang, mengendus tanah. Angkat kepala, melirikku hati-hati. Kujulurkan tangan, telapak terbuka. Caesar, kemari. Caesar ragu sejenak. Langkahnya berat, pelan mendekat. Lalu, tubuhnya merebah. Letakkan kepala di kaki. Sekeliling meledak dengan tepuk tangan. Joko Saputra limbung, hampir jatuh. Memegang dada, terengah. Hampir mati ketakutan. Aduh, kaget aku. Sinta Wijaya masih berdiri di tempatnya. Kacamata hitamnya melorot ke ujung hidung, tapi dia tak menyadarinya. Tak mungkin. Sudah banyak pelatih anjing top internasional ku cari, tapi tak ada yang bisa mendekatinya. Saya mengusap kepala Kaiser, lalu tersenyum. Dia bukan sejak lahir buas. Hanya kurang rasa aman. Pelatih-pelatih sebelumnya selalu memukul dan membentaknya. Makanya dia makin melawan. Sinta Wijaya bergegas masuk ke area latihan. Melihat Kaiser yang berbaring di dekat kakiku, jinak seperti domba. Wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Pak Mahendra, maafkan saya. Saya buta, tak mengenali ahli sejati. Suaranya masih terdengar, sedikit bergetar. Matanya memancarkan kekaguman tulus. Dia mengulurkan sebuah kartu nama dengan nada tulus. Saya pendiri Petrova Internasional. Kami sedang mencari pelatih anjing top untuk perluasan layanan pelatihan premium. Melihat langsung kemampuan Anda menjinakkan Kaiser hari ini, saya yakin Andalah orang yang saya cari. Tertarik kerja sama dengan kami? Petrova Internasional adalah merek ternama untuk layanan hewan peliharaan premium. Cakupannya meliputi koreksi perilaku, pelatihan anjing lomba, hingga penitipan lintas negara. Kami punya belasan cabang nasional. Saya terima kartu namanya, lalu merasa terdorong. Bisa. Detailnya kita bicarakan nanti. Sinta Wijaya matanya berbinar, langsung mengangguk setuju. Saya tunggu telepon Anda. Sorak-sorai perlahan mereda, tapi desas-desus makin riuh. Klien yang tadi survei lokasi langsung mengerumuni saya. Pak Mahendra, Rottweiler saya sering menyerang orang asing. Bisa daftar koreksi sekarang? Saya batalkan pesanan karena rumor. Bisa daftar ulang? Saat Kaisar rebah jinak, semua fitnah Bang Surya langsung runtuh. Ada yang mengunggah video. Saya jinakkan Kaisar ke internet. Video itu langsung viral semalaman. Like-nya jutaan, dibagikan puluhan ribu kali. Langsung trending lokal. Ini baru keahlian sejati. Pelatih palsu yang cuma mukul anjing. Saatnya kalian malu. Bisa kasih alamatnya? Anjing husky penggigit saya. Akhirnya bisa diselamatkan. Sama beberapa hari berturut-turut ponsel saya berdetak henti. Permintaan teman WeChat dan pesan reservasi terus masuk. Taman Bintang Cakra yang sebelumnya sepi, tiba-tiba ramai oleh orang. Joko Saputra merekrut 3 asisten dan mempekerjakan 5 perawat. Tapi kami tetap sibuk terus. Hari itu saya sedang melatih asisten baru tentang perintah dasar. Ketika ponsel tiba-tiba berbunyi, di layar tertera nama Surya Pratama. Surya Pratama membuat suaranya dan lewat telepon, membentak dengan marah. Bagas Mahendra, gimana sih perintahmu yang jelek itu? Sudah ratusan kali kuucapkan, anjingnya tak mau dengar. Saya tak tahan tersenyum. Surya, siapa dulu yang bilang, keahlianku bisa dilihat lalu ditiru? Kamu bahkan tak bisa lihat anjing tegang dan mau menyerang? Cuma bisa teriak sembrono pada anjing. Masa ia mau dengar Anda? Usai bicara langsung tutup telepon. Di seberang Surya mendengar bunyi sibuk. Geram HP-nya dibanting keras ke lantai. Dada Surya naik turun hebat. Mahendra, kau terperdayai aku? Baru usai bicara, seorang perempuan datang bawa anjing pudel gemetaran. Surya, anjingku titip seminggu. Malah makin garang dilatihmu. Uang kembali? Wajah Surya berubah kaku. Paksa tenang. Itu dasarnya memang jelek. Tak ada hubungan denganku. Omong kosong. Perempuan sodokkan HP ke wajahnya. Di layar tampak aku menaklukkan anjing gembala Kaukasia itu. Pak Mahendra bisa latih anjing gembala Kaukasia galak. Jadi jinak kayak domba. Kau anjing pudel aja tak becus. Berani bilang diri pelatih anjing unggulan. Kalau tak kembalikan uang, aku lapor polisi. Surya lihat video. Anjing gembala Kaukasia itu tengkurap jinak di kakiku. Wajahnya memerah padam. Langsung keluarkan kata. Mahendra cuma cari sensasi. Semua skenario, klien-kliennya bayaran semua. Perempuan cibir, rebut tali penuntun anjingnya, hubungi nomor darurat polisi. Kau yang penipu. Setelah petugas datang, mereka langsung memediasi dan memerintahkan Surya mengembalikan dana sepenuhnya. Karena operasinya tanpa izin, bisnis pelatihan anjingnya kena surat perintah perbaikan. Surya menggenggam surat denda itu, memandangi wanita yang menggendong pudelnya, pergi tanpa menoleh. Gemetar sepenuh tubuh karena marah, dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan hitam tentangku di grup hewan peliharaan. Tapi begitu buka daftar chat, jari-jarinya langsung kaku. Dia dikeluarkan dari semua grup hewan peliharaan. Semua pelanggan lamanya memblokirnya. Dia mencengkeram ponselnya erat-erat, buku-buku jari berderak. Dia mendesis pelan melalui gigi. Bagas Mahendra, kau tunggu saja.
Matahari terbenam. Aku menggosok bahu yang tegal, berjalan di koridor rumah sakit. Baru sampai depan pintu, sudah terdengar tawa akrab bibiku. Kubuka pintu dan tertegun sejenak. Bibi datang untuk apa? Di sisi tempat tidur ibu yang sakit, duduk Bibi sulung dan anaknya Dimas Haryanto. Bibi yang biasa selalu bermuka masam, hari ini nada bicaranya jadi hangat seperti orang lain. Kakak Bagas kita sekarang sudah jadi mahaguru pelatih anjing terkenal sekota. Saya kan sudah bilang, Bagas ini sejak kecil sudah pintar. Nanti pasti jadi orang sukses. Wajah ibu tersenyum tak enak. Bagas, kamu datang. Bibi sulung langsung meletakkan apel di tangan, langsung bangun berdiri, mesra menarik lengan saya. Wah, Bagas sudah pulang. Cepat duduk. Duh, kamu kelihatan capek. Wajahmu sampai kurusan. Aku perlahan menarik tanganku, lalu menaruh termos di meja samping ranjang. Bagas, aku tadi lagi ngobrol sama ibumu. Kamu sendiri ngurus kebun 20 hektar. Pasti nggak akan kuat. Kebetulan sepupumu lagi nganggur. Bisa bantu kamu? Kasih aja dia posisi manajer. Bantu urus keuangan dan karyawan. Kamu fokus ke latihan anjing. Jadi lebih santai. Mendengar itu Dimas langsung membusungkan nada. Melirikku sinis dengan nada sombong. Kak, aku kan lulusan manajemen. Ngurus tokomu yang kecil itu gampang. Jangan ikut campur urusan anak. Senyum bibiku langsung pudar. Matanya terbelalak, suaranya meningkat drastis. Dik, Dimas kan keponakanmu sendiri. Minta dia bantu Bagas ngurus toko. Jauh lebih baik dari orang luar. Kubuka tutup termosnya. Uap panas langsung mengepul. Tokoku sudah ada manajernya. Nggak butuh orang lagi. Wajah Bibi dan Dimas langsung berubah muram. Bibi langsung berdiri. Bagas, dulu waktu ibumu sakit, aku juga datang menjenguk. Sekarang cuma minta tolong sedikit. Kamu malah nolak-nolak. Saya tumpahkan kuah dari termos dan berikan ke ibu. Suara saya datar tanpa emosi. Bibi sulung, waktu kau bawa apel busuk dulu, dan hina aku tak ada masa depan. Tak kau pikir butuh bantuanku hari ini? Wajah Bibi memerah lalu pucat. Sikapnya yang tadi begitu yakin, langsung padam. Bibirnya komat kemit lama, lalu bergumam. Itu kan cuma omongan buru-buru. Ibu tarik pelan baju saya, lalu menghela napas. Kalau Dimas mau kerja, suruh dia lamar dan wawancara sendiri. Aturan berlaku untuk semua. Saya buka pintu kamar. Ibu saya perlu istirahat. Dimas angkat kepala mendadak. Punya uang sedikit sok-sokan? Siapa perlu bantuanmu? Ayo Bu, kita pergi. Setelah ucap itu, wajahnya pucat pasi. Dia tarik Bibi yang malu dan pergi mengamuk dari kamar. Kamar pun jadi sunyi. Ibu ambil sendok saya dan tepuk lembut tangan saya. Usahamu baru mulai? Jangan sampai terganggu. Bisnis di toko memang bagus, tapi jaga juga kesehatannya. Saya menganggukkan kepala, lalu membetulkan selimut yang menutupi tubuhnya. Saya paham. Nanti setelah masa sibuk ini berlalu, saya akan segera memanggil perawat pendamping. Lalu ku bawa kau santai ke pantai. Keesokan harinya, aku kembali ke taman hewan peliharaan Bintang Cakra. Kaisar dan Fubao sedang main bola di hamparan rumput. Melihatku masuk, langsung berlari mendekat sambil menggoyangkan ekor dan menggosokkan kepalanya ke telapak tanganku. Joko Saputra sedang mengisap rokok, lari keluar dari kantor. Wajahnya tampak kesal tapi lucu. Teriak padaku sambil mengangkat ponselnya. Mahendra, coba lihat ini. Surya Pratama lagi jadi bahan olokan. Kuseka air liur di sudut mulut Kaisar. Kuterima ponselnya. Di layar ada video baru diunggah Surya Pratama. Latar belakangnya tokonya yang kosong melompong. Bagas Mahendra cuma cari perhatian. Anjing gembala Kaukasia itu sewaan. Dibayar 20 juta lebih? Sudah dilatih 2 minggu sebelumnya. Kliennya juga akun palsu. Metode latihan eksklusifnya itu cuma memukul dan melaparkan anjing. Baru diunggah. Kolom komentar langsung disesaki. Akun-akun palsu Surya Pratama penggiring opini. Kan kuduga ada yang tak beres. Mana mungkin jinakkan anjing Kaukasia galak? Tak lama buzzer bayaran itu beraksi. Banyak klien korban tipu Surya Pratama berbondong-bondong datang. Kolom komentar langsung jadi ajang pembongkaran kebohongannya. Surya Pratama lah si penipu. Golden Retrieverku dikirim untuk koreksi makan. Pasca pulang, lebih agresif lagi ngejar makanannya. Border Collieku merusak rumah. Dilatih di tempatnya 2 minggu. Habis 18 juta rupiah. Pulang-pulang sofa ketinggal rangka. Minta uang kembali, langsung aku diblokir. Tokonya baru toko licik. Corgiku suka menggigit orang. Dilatih di tempatnya sebulan. Pulang, tangan saya tembus digigit. Dia bilang itu sifat bawaan anjingnya, bukan urusannya. Awalnya Surya balas pakai akun cadangan. Kalian semua buzzer bayaran Bagas Mahendra. Akhirnya semua akun cadangan Surya. Ketahuan orang. Banyak klien lama juga di kolom komentar. Ramai-ramai kirim screenshot. Dia fitnah aku di grup dulu. Tak sampai setengah jam. Notifikasi sistem muncul. Akun ini diduga menyebarkan fitnah. Merusak nama baik orang lain. Diblokir permanen. Joko Saputra tertawa geli sambil tepuk paha. Basa-basi rasa. Masa depan dia di industri ini tamat. Baru mau kembalikan ponselnya. Di atas layar tiba-tiba muncul pemberitahuan khusus. Petrova International Sinta Wijaya unggah konten baru. Joko Saputra berseru, Bu Wijaya. Sudah setengah tahun saya ikuti dia. Lamannya selalu kosong. Kok hari ini posting video? Saya klik. Video itu tanpa filter, tanpa musik pengiring. Sinta Wijaya duduk di kantornya, di sofa kulit asli, mengenakan setelan, jas hitam yang rapi, rambutnya tertata sempurna. Ini pertama kalinya dalam 3 tahun, dia posting video di platform publik. Halo semua, saya Sinta Wijaya. Sebagai pihak terkait, saya tegaskan secara resmi, Bagas Mahendra menjinakkan Kaiser benar-benar terjadi. Tak ada skenario maupun aktor. Kaiser adalah anjing gembala Kaukasia murni, pernah ditolak 5 lembaga, pelatihan anjing internasional top. Di akhir video, dia menatap kamera dengan nada tegas. Para penyebar fitnah dan fitnah, saya ke Sinta Wijaya akan menuntut tanggung jawab hukum mereka sepenuhnya. Komentar langsung ramai. Bu Wijaya ternyata posting video. Baru kali ini lihat. Wajah Surya pasti merah padam. Presiden Direktur Petrova Internasional turun langsung membongkarmu. Mohon Pak Mahendra buka siaran langsung. Ajari kami cara benar melatih anjing.
Sama. Tak mau lagi ditipu penipu seperti Surya. Komentar terus mengalir deras. Semua minta saya buka siaran Ajari. Saya menatap layar. Jari mengelus kepala Kaiser. Dia berbaring jinak di kakiku, menoleh ke arahku. Alasan Surya bisa tipu banyak orang. Karena terlalu banyak orang tak tahu cara benar latih anjing. Kira latih anjing cuma pukul dan bentak. Kalau aku bisa sebarkan konsep benar ke lebih banyak orang, tidak hanya lebih banyak anjing tak tersiksa, tapi juga para penipu, seperti Surya, tak akan punya ruang hidup. Aku angkat kepala pandang Joko. Bang Joko, aku mau buka siaran langsung. Siaran langsung? Bagus. Sekarang siaran langsung sedang tren. Kamu punya keahlian asli, pasti populer. Aku ambil ponsel, buat kiriman di lini masa. Besok malam jam 7, aku akan ajari gratis lewat siaran langsung. Cara dasar latih anjing. Tanpa pukul dan bentak, rawat hewan secara ilmiah. Aku bangkit berdiri, membungkuk pungut frisbee. Kaisar dan Bimo langsung berdiri kibas-kibas ekor. Mata berbinar menatap frisbee di tanganku, kuayunkan dan kulempar. Frisbee melayang ke rumput. Kedua anjing besar melesat. Cahaya senja di rumput, bayangan anjing memanjang. Dari kandang anjing jauh, bergema suara saling sahut, riang dan hangat. Besok malam jam 7, aku menggiring seekor Labrador yang baru selesai dikoreksi kerakusan makannya, menghadap kamera, memulai siaran langsung pertama. Halo semuanya, saya Bagas Mahendra. Hari ini saya ajarkan cara mengenali sinyal peringatan anjing untuk hindari gigitan. Saya tunjukkan sambil jelaskan. Anjing memperlihatkan taring, telinga menekuk ke belakang, ekor terselip, bukan marah padamu, tapi sedang takut. Saat begitu jangan disentuh, mundur perlahan saja. Banyak yang digigit karena tak paham sinyal ini. Lalu saya ajarkan juga cara pakai alat klik untuk laki. Anjing duduk, salam tangan. Cara koreksi kebiasaan anjing melompati orang. Tanpa pukul dan bentak, hanya pengarahan positif. Pemirsa siaran langsung. Dari puluhan perlahan jadi ribuan, akhirnya tembus 10.000. Komentar meluncur cepat. Oh begitu. Anjingku dulu memperlihatkan taring malah kupukul. Pantas makin galak. Sangat berguna. Baru coba. Anjingku benar-benar duduk. Pak Mahendra Dewa pelatih anjing. Sejak itu, saya sering buka siaran langsung. Obrolkan seputar pengetahuan dan keseruan pelihara anjing. Makin banyak orang belajar melalui siaran langsung saya, cara berinteraksi dengan anjing. Banyak yang komentar. Metode Pak Mahendra benar-benar berhasil. Anjing besar saya akhirnya tidak menggigit lagi. Akhirnya paham kenapa anjing sendiri suka rusak rumah. Rupanya energinya tak tersalurkan. Husky di rumah suka merusak. Sempat mau dikirim ke kampung. Tapi setelah lihat siaran langsung, saya putuskan kasih Anabul kesempatan lagi. Siaran langsung saya menjelma. Pusat komunitas para pemilik Anabul. Tiap kali siaran, diikuti lebih dari 100.000 orang. Sekarang kamu jadi pelatih anjing terkenal di internet. Dulu orang pikir latih anjing artinya pukul anjing. Sekarang berkatmu, makin banyak yang akui pelatihan ilmiah. Saya melihat sekeliling. Anjing-anjing yang berlarian, hati jadi hangat. Anjing tak lahir dengan nakal. Cuma tak ada yang ajar mereka cara mengekspresikan diri dengan benar. Pusat penitipan hewan milik Surya Pratama. Telat bayar sewa 3 bulan. Pemilik rumah datangi toko dengan bantuan orang. Angkut sisa beberapa kandang anjing rusak dan setengah karung makanan anjing kedaluarsa. Tak mampu bayar sewa, buka toko apa? Cepat enyah. Surya Pratama menggembong kardus, berdiri di pinggir jalan yang kosong. Di layar pusat belanja. Aku dan Sinta Wijaya tampil di konferensi Petrova Internasional. Rekaman acara itu. Kuku Surya Pratama menusuk kardus. Bagas Mahendra, Hari ketiga setelah diusir, panggilan pengadilan datang ke tangannya. Pemilik Golden Retriever ini, punggungnya penuh bekas pukulan. Dulu dipukulinya, bawa laporan medis dan rekaman CCTV, laporkan dia. Minta ganti rugi obat. Dan mental 85,5 juta rupiah, Surya meringkuk di ranjang kontrakannya. Main handphone, layar menayangkan siaran langsungku. Ribuan komentar bergulir. Aku pandu Caesar tata cara perbaiki kebiasaan. Anjing melompat, latar belakangnya rumput hijau, seluas 1,3 hektar. Anjing-anjing berlarian, komentar dipuji semua. Pak Mahendra luar biasa, anjingku berhenti melompat. Cuma 3 hari. Bintang Cakra Pet Park terhebat. Anjing bermasalah di sana sebulan, sekarang penurut. Wajah Surya Pratama muram, menatap anjing-anjing. Ras mahal di layar. Senyum jahat tiba-tiba mengembang di bibirnya. Bagas lihatlah tokomu yang kehilangan anjing. Masih bisa bersinar terang apa? Jam 2 dini hari. Malam gelap pekat seperti tinta. Ketentraman taman hewan peliharaan. Tiba-tiba dipecah oleh riuhnya gonggongan anjing. Di bawah cahaya bulan, 3 ekor husky kocak mengejar bayangan hitam. Bayangan itu berteriak sambil berlari. Tolong! Kegaduhan dari area kandang anjing menggemparkan staf di ruang jaga. Dia menyampirkan jaket, lalu menerjang keluar membawa senter cahaya kuat. Sorotan senter menyapu cepat tempat kejadian yang kacau dan persis menyinari wajah Surya yang penuh lumpur. Siapa di sana? Seorang staf berteriak. Ia langsung ambil sekop di tembok lalu lari ke sana. Tolong, ada pencuri anjing. Surya ketakutan setengah mati. Ia berbalik dan lari ke arah tembok. Staf itu buru-buru mengejar. Dengan tangannya, ia pegang kalung 2 husky itu. Jangan kejar. 3 husky masih tak mau berhenti. Mereka mengulur leher, menyala ke arah punggung Surya. Ekor mereka bergoyang cepat. Staf membawa ketiga husky kembali ke kandang, mengunci setiap pintu. Lalu dengan senter, periksa lokasi dengan teliti. Itu kandang anjing border collie yang kelas lomba di bagian dalam. Gemboknya sudah rusak dan bengkok. Lantai penuh jejak kaki berlumpur. Serpihan kain hitam robek berserakan. Serta sebuah obeng, tertinggal karena panik. Wajah staf itu berubah. Langsung keluarkan ponsel. Bang Mahendra, bahaya. Barusan ada orang mau mencuri anjing. Tapi diusir 3 husky itu. Saat aku tiba di lokasi, langsung periksa rekaman kamera. Layar perlihatkan dengan jelas, Surya masuk kandang mau mencuri anjing. Seluruh prosesnya. Aku lihat di rekaman itu, tampak punggung Surya kabur dengan tergopoh-gopoh. Sorot mataku menjadi mendung. Ternyata malam ini Surya berencana mencuri seekor border collie kelas lomba dari kandangku. Tapi kebetulan ketiga husky menyadarinya.
Husky menggigit pintu terbuka dan mengejar Surya, menggagalkan rencananya. Keesokan harinya, aku segera cari tukang pasang kamera pengawas definisi tinggi di semua sudut mati taman. Bahkan hingga area 500 meter di luar taman di ketiga persimpangan. Juga dipasangi masing-masing satu kamera. Untuk mengawasi semua jalan masuk kecil, malamnya aku atur. 2 orang berjaga bergiliran, fokus mengawasi area kandang anjing. Setelah tahu Surya mau curi anjing Joko, menampar meja marah. Si brengsek ini benar-benar pengacau. Aku tatap layar kamera. Surya tak akan berhenti begitu saja. Gagal mencuri anjing kali ini. Lain kali dia pasti akan cari cara yang lebih keji lagi. Kita harus waspada. Surya kabur pincang ke rumah kontrakan. Celana dibuka, 2 gorisan berdarah di betisnya, sakit sekaligus gatal. Ia menatap dirinya di cermin, wajah penuh lumpur, baju compang-camping. Teringat baru saja dikejar 3 anjing, hingga terpaksa merangkak, sangat memalukan. Bagas Mahendra, aku tak akan berhenti sampai urusan kita selesai. Ia tak mau menyerah. Setiap hari memakai topi bisbol, berkeliaran di luar taman, menunggu kesempatan balas dendam. Suatu sore, Surya bersembunyi di bawah pohon rindang di luar taman. Sedang mengunyah roti kering dan keras, tiba-tiba dengar dari belakang, langkah kaki tergopoh-gopoh. Ia menoleh. Seorang pria muda berwajah pucat, berteriak ke telepon. Bu, wajah sinisnya waktu itu kan ibu lihat. Lebih suka gaji 18 juta rupiah untuk orang lain, daripada aku, sepupunya, dijadikan manajer toko. Salahku tak mampu. Dia cuma pelatih anjing biasa. Somong. Telepon ditutup. Dimas Haryanto menyelipkan ponsel ke saku. Ia menatap spanduk Taman Hewan Peliharaan Bintang Cakra. Matanya penuh kebencian mendalam. Matanya langsung berbinar. Dia pernah beberapa kali bertemu Dimas Haryanto, dan dia juga tahu apa yang sedang membuat Dimas Haryanto kesal. Dia menepuk-nepuk remah roti di bajunya, mengeluarkan sebatang rokok dan mendekat. Bung, tenang dulu. Bagas Mahendra itu bukan orang baik. Dimas Haryanto menatapnya, mengenali Surya Pratama. Mengerutkan kening dan mundur selangkah. Surya Pratama. Mau apa kau? Surya Pratama tersenyum. Kau ingin menjadi manajer toko? Bagas Mahendra tak hargaimu. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Mengguncang taman hewannya? Jadi Dimas Haryanto yang memegang rokok berhenti sebentar. Dia teringat di rumah. Ibunya terus menyebutnya tak berguna. Amarahnya pun meledak. Dia menggigit giginya, menatap Surya Pratama. Caranya? Senyum licik merekah di bibir Surya Pratama. Dia menarik Dimas Haryanto ke balik pohon dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Wajah Dimas Haryanto pertama terkejut, lalu menggeleng berkali-kali. Tapi Surya Pratama menahannya. Matanya bersinar penuh semangat. Kalau taman hewan peliharaannya bermasalah, pemiliknya pasti tak bisa bertahan. Nanti tokonya bangkrut. Kubiayai untuk ambil alih, kau jadi manajernya. Mata Liwei berbinar. Dia mengeratkan rahang. Oke, kusanggupi. Mereka berdua merapat, berbisik merencanakan aksi malam. Mereka tak tahu, kamera ada di atas pohon. Di kantor, kulihat layar monitor. Sorot mataku mendadak dingin. Joe Janlin marah hingga menepuk meja. 2 bajingan ini. Masih tak kapok juga? Kumatikan monitor. Suaraku terdengar dingin. Karena mereka datang sendiri, mari kita bereskan mereka. Malam itu pukul 11, Surya berjalan sesuai rencana. Membawa sebuah batu bata, lalu menghancurkannya ke tong sampah di timur taman. Siapa di sana? Petugas patroli langsung berlari ke sana bawa senter. Surya berbalik dan kabur. Ada orang, cek cepat. Kedua petugas berhasil dialihkan Surya. Di sisi lain Dimas bersembunyi di pinggir tembok, merunduk dan menyelinap ke gudang makanan anjing. Tak sampai 10 menit, dia keluar lagi sambil merunduk. Kirim pesan WA ke Surya. Selesai. Dapat pesan. Surya langsung elak petugas, lalu berlari kembali. Mereka bertemu di gang. Surya tepuk pundaknya. Kita tunggu saja. Bagas jatuh reputasinya. Selamat pergi aku dan Joko. Keluar dari ruang monitor. Kami segel gudang makanan anjing. Dilarang siapapun mendekat. Semua anjing di kandang. Malam ini semua sudah diamankan. Dipindah ke lokasi lain. Lapor polisi juga. Keesokan paginya, Surya Pratama dan Dimas Haryanto ajak jurnalis media daring, serta sekelompok teman brengsek yang sok pecinta hewan. Dengan gegap gempita menyerbu Taman Hewan Peliharaan Bintang Cakra. Lihat semuanya. Taman Hewan Peliharaan Bintang Cakra ini kasih makanan anjing murahan. Sampai semua anjing muntah dan mencret. Dimas Haryanto teriak paling keras. Bagas Mahendra kejam sekali. Penganiayaan hewan. Jangan titipkan anjing kalian ke sini lagi. Para jurnalis langsung rekam dengan kamera. Tapi saat mereka serbu area kandang anjing, semua terpaku. Kandangnya kosong melompong, anjing saja tidak ada. Bulu anjing pun tak kelihatan. Surya Pratama dan Dimas Haryanto bingung. Surya Pratama yang pertama sadar, langsung teriak ke kamera. Pasti dia merasa bersalah. Sembunyikan anjing-anjing sakit itu diam-diam. Kubuka pintu ruang monitor dan keluar. Hanya membawa sebuah termos, Joko Saputra mengikuti dari belakang. Kamera yang tadinya mengarah ke kandang kosong, serentak berbalik arah. Melihatku keluar, Surya Pratama semakin menjadi-jadi. Dia dorong jurnalis yang menghalangi, langsung menghampiriku. Ludahnya memercik wajahku. Bagas Mahendra, kamu sembunyikan anjing di mana? Dimas Haryanto ikut mendekat memberanikan diri. Kami percaya padamu, baru titipkan anjingnya. Tapi kau malah demi uang, beli makanan beracun. Blitz lampu kamera terus menyala. Pak Mahendra, benarkah Anda menggunakan makanan anjing murahan? Pak Mahendra, anjing-anjing di taman Anda, kemana mereka pergi? Aku tak langsung bantah Surya. Hanya tenang lihat aksinya, lalu berkata perlahan. Surya Pratama, kamu tahu dari mana makanan anjing saya bermasalah? Sorot mata Surya langsung panik, lalu dia membusungkan dada. Saya lihat anjing-anjing di tamanmu pagi ini, setelah makan makanan anjing yang kamu bagikan, langsung muntah dan diare. Dimas ikut menyambung. Benar, kamu pasti takut ketahuan. Makanya anjingnya dipindahkan. Keduanya saling menyambut, membuat suasana di lokasi semakin memanas. Banyak wartawan yang tidak tahu fakta sebenarnya juga mulai menunjuk-nunjuk dan berkomentar. Joko marah sampai wajahnya memerah. Dia mengepal tinju hendak menyerang. Tapi saya tarik dia. Saya gelengkan kepala, isyaratkan dia jangan buru-buru. Surya lihat saya diam. Kira saya sedang tidak punya alasan, jadi semakin lupa diri. Dia menunjuk saya. Lihat, dia memang sedang bersalah jadi tak bisa bicara. Saat itu tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara klakson yang jelas.
Di mata Surya dan Dimas, langsung terlihat kilatan rasa bersalah. Saya lihat mobil yang mendekat dari jauh, tersenyum. Saya letakkan termos saya. Surya, kamu bilang saya memberi makan makanan anjing beracun? Mari kita hadapi semua orang dan jelaskan masalahnya. Dua mobil sedan berhenti, tepat di gerbang taman. Melihat petugas penegak hukum mendekat, tubuh Surya Pratama dan Dimas Haryanto serentak kaku. Wajah Dimas langsung pucat. Refleks, dia menyusut ke belakang. Tangannya mencengkeram ujung baju. Dia bertanya pelan pada Surya. Ada apa? Kamu yang lapor polisi? Surya pun tak tahu situasinya. Sikapnya yang tadi lancang mereda separuh. Tapi dia cepat sadar, mencubit tangannya keras-keras, berpura-pura tenang dan merapikan bajunya yang kusut. Dia berusaha tampil marah dengan wajar, menunjuk ke arahku dan berteriak penuh amarah. Saya mau lapor polisi. Dia, Bagas Mahendra, memberi anjing makanan berkualitas rendah. Puluhan anjing mati karenanya. Kami punya bukti nyata. Tangkap dia sekarang. Dimas Haryanto menunduk dan gugup menyambung. Benar sungguh. Kami lihat sendiri. Petugas menyipitkan mata, memandang Suntao. Lalu menoleh ke arah para jurnalis yang memegang kamera. Ia tak langsung menanggapi tuntutan Suntao. Dia ambil handy talkie, lalu dari tas kerjanya, mengeluarkan sebuah dokumen. Suntao dan Li Wei, Anda diduga merusak properti, menyebarkan fitnah, dan melakukan pemerasan. Kami sudah terima laporan. Harap ikuti penyelidikan. Li Wei ketakutan hingga jatuh duduk. Suntao terdiam sebentar, hatinya gelisah. Tapi tetap memberontak. Bukan aku. Lin Chen yang salah. Petugas menatapnya. Pandangannya tajam. Tuan Lin sudah lebih dulu melapor, serta menyerahkan bukti kejahatan kalian. Wajah Surya dan Dimas langsung memucat, seluruh tubuh kaku. Terhuyung mundur selangkah, Surya panik, namun tetap berusaha sobrani. Tidak mungkin. Lalu anjing di halaman itu kemana? Ekspresiku tenang, saya angkat tangan memberi isyarat pada staf di samping. Detik berikutnya, layar elektronik raksasa di tengah area. Seketika menyala, di layar diputar serempak. Saya langsung lapangan rumput di pinggiran kota. Puluhan anjing sedang berlarian riang di hamparan rumput luas, bermain dan bercanda. Para pemiliknya duduk mengelilingi. Ada yang menemani anjingnya bermain, ada yang mengobrol santai. Suasana hangat dan ramai. Semua yang hadir terpana. Para wartawan buru-buru mengarahkan lensa ke layar. Saya mulai berbicara perlahan, suara jelas dan mantap. Kemarin malam saya curiga ada yang berniat jahat. Jadi semalaman saya hubungi semua pemilik dan memindahkan semua anjing ke lokasi eksklusif di pinggiran kota. Untuk mengadakan kegiatan bersama, semua pemilik bisa bersaksi. Tak satu pun anjing celaka. Seusai bicara, saya ganti tampilan layar dan menampilkan rekaman kemarin Surya dan Dimas berkomplot di luar. Dimas menyusup malam hari. Rekaman CCTV definisi tinggi. Di ruang makanan anjing sangat jelas. Semua gerak-gerik mencurigakan. Dan wajah penuh konspirasi. Terekspos di depan semua orang, para saksi, dan jurnalis langsung gempar. Pencuri teriak, tangkap pencuri. Surya ini benar-benar kejam. Cepat tangkap dia. Surya melihat rekaman CCTV di layar. Lututnya lemas. Tak bisa lagi berpura-pura. Tubuhnya membeku. Wajahnya pucat pasi. Dimas ketakutan menggigil. Terjatuh terduduk. Takut angkat kepala. Dua petugas mendekat, langsung memborgol. Surya dan Dimas. Surya masih berontak dan berteriak. Aku tak terima. Tapi semua perlawanannya percuma. Dimas ciut nyali. Merengek berdalih. Aku dihasut Surya. Aku sedang tidak sadar. Petugas tak banyak bicara. Langsung kawal keduanya ke mobil. Jurnalis berkerumun memotret. Lampu blitz terus menyala, merekam keadaan memalukan mereka. Semuanya terekam jelas. Setelah sedan itu meninggalkan taman. Kerumunan pun perlahan bubar. Joko Saputra menghampiriku. Ia menarik napas lega. Akhirnya dua pengacau ini ditangani. Kini tak ada yang berani mengganggu lagi. Surya Pratama dihukum kumulatif dan masuk penjara. Dimas Haryanto ceroboh hancurkan masa depan. Ia tinggalkan catatan kriminal. Studi dan juga berantakan. Bibi tak berani lagi datang mengganggu. Rumah akhirnya tenang kembali. Kemoterapi ibuku selesai dengan sukses. Kondisinya makin membaik. Aku membawa ibuku pulang ke rumah baru dekat taman. Buka jendela langsung terlihat hamparan rumput sehektar lebih. Dengar riuh gembira anjing-anjing. Hidup tenang, hangat, nyaman. Tak ada lagi tekanan biaya. Tak ada lagi kesulitan jahat. Tak ada lagi pasangan tengah malam. Taman hewan peliharaan bintang cakra makin berkembang. Aku dan Petrova International Sinta Wijaya jalin kerjasama mendalam. Pesanan dari seluruh dunia. Di waktu luang. Aku tetap siaran langsung gratis. Setahun kemudian, Taman Hewan Peliharaan Bintang Cakra telah jadi pusat koreksi anjing bermasalah terbesar nasional. Setiap hari datang, pemilik anak bull dari seluruh negeri membawa anjing bermasalah ke sini demi reputasinya. Hari ini adalah ulang tahun ketiga kami. Kami mengadakan Karnaval Hewan Peliharaan Meriah. Ratusan anjing yang dahulu bermasalah dipimpin pemiliknya, berlari bermain riang di lapangan. Ibu duduk di bawah payung, memandang keramaian di depan. Wajahnya penuh senyum. Kesehatannya telah pulih total. Wajahnya cerah berseri. Semangatnya menggebu. Bagas, lihat anjing Golden Retriever itu, lucu sekali, ya. Dulu saat baru tiba, takut mendekati manusia. Kini bisa main dengan anak-anak. Aku ikuti arah pandang ibu. Anjing Golden Retriever itu adalah yang dahulu dipukuli Surya hingga babak belur. Anjing itu, pemiliknya sedang bermain frisbee bersamanya. Satu orang satu anjing, tertawa bahagia sekali. Aku tersenyum. Ya, cukup beri kasih sayang dan sabar. Mereka bisa jadi malaikat. Sinta Wijaya menghampiri bawa 2 jus. Serahkan satu padaku. Bagas Mahendra, surat undangan dari Asosiasi Perlindungan Hewan Internasional tiba ceramah keliling bulan depan. Kuambil jusnya, mengangguk. Baik, aku akan sebarkan konsep perawatan hewan secara ilmiah ke seluruh dunia. Joko Saputra datang sambil membawa setumpuk sertifikat. Dia berlari menghampiriku. Wajahnya berseri-seri penuh senyum. Bagas, pusat kita dinobatkan sebagai lembaga hewan peliharaan paling berpengaruh tahun ini. Dan kau dijuluki sebagai tokoh pelopor industri hewan peliharaan tahun ini. Ku terima sertifikat itu. Ku tatap tulisan embas yang terpampang. Perasaan campur aduk memenuhi hati. 3 tahun lalu, Surya mengusirku hanya dengan 11.250.000 rupiah. Tak punya uang sepeser pun. Bahkan tak mampu bayar biaya pengobatan ibuku. 3 tahun kemudian aku berdiri di puncak industri ini.
Memiliki kerajaan hewan peliharaanku sendiri. Kupandang mentari senja di kejauhan. Hatiku terasa sangat tenang. Semua penderitaan yang kualami, luka yang kuterima, akhirnya berubah menjadi cahaya, menerangi jalan di depan. Aku tahu, tugasku belum selesai. Aku akan terus melangkah, dengan keterampilan dan kasihku, menjaga setiap nyawa kecil berbulu, memastikan setiap anjing diperlakukan dengan lembut.